Ketika Saiful Mujani mengatakan dalam suatu acaranya ya disebutkan bahwa apakah kita tidak bisa mengkonsolidir diri untuk menggulingkan Prabowo. Artinya itu udah kalimat menghasut, kalimat ingin menggulingkan, mengajak orang untuk menggulingkan presiden, ya itu kalimat menghasut. Automatically alarm seluruh intelijen negara ya akan melakukan kegiatan yang sifatnya ya cegah tangkal kepada oknum seperti Saiful Mujani. Mujani, kau jangan mimpi di siang bolong, nanti kau stres. Ya, kalau presiden kita melakukan kegiatan yang memang melanggar konstitusi, ya itu baru bisa diproses. Itu pun bukan lewat penggulingan cuy, tapi lewat impeachment. Ya, tidak ada. Impeachment itu konstitusional. Rasman Arif Nasution ya membantah bahwa dia bukan termul. Hai Rasman, kau memang bukan termul. Ya, kau hanya cari-cari muka aja ke Pak Jokowi. Kau bukan termul, Rasman. Kau kan nggak mau mengaku sebagai termul. Berarti kau malu sebagai termul. Ya, hanya kau orang yang ketika ditanya kau termul, bukan, saya bukan termul. Kau kalau nggak bangga menjadi termul, nggak usah kau jadi pembela Pak Jokowi, Rasman. Ya, saya punya banyak narasumber di sini orang-orang hebat dan meyakini itu termul. Ketika Bapak termul nggak? Iya saya termul. Begitu jawabannya. Nggak kayak kau. Cari selamat kau. Pak Jokowi jangan pernah terima Rasman lagi. Dia mengaku bukan termul. Ya, mungkin dia di otaknya si Rasman ini ya termul yang dia masukkan tuh ternak Mulyono. Berarti kau kurang gaul, Rasman. Termul itu bukan ternak Mulyono, itu kan versinya Roy Suryo. Berarti kau kemakan omongan Roy Suryo, bodoh kali kau, Rasman. Aku marah ini. Resmi kita mengakuin kita ini bangga sebagai termul bukan karena omongan Roy Suryo. Kita ini termul orang-orang termuliakan. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budis Ma'rufil yang anak Solo Mulyono. Hari ini kita akan berdiskusi lagi, bukan berdiskusi sih sebenarnya. Saya memberikan perspektif dalam monolog ini. Tapi sebelum kita mendengarkan pandangan saya tentang topik yang akan saya sampaikan hari ini, ya. Zulfan Lindan Unpacking Indonesia menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban ya kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi. Ya, semoga korban yang meninggal diberikan tempat yang terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan ya diberikan kesabaran. Semoga kepada pemerintah dan KAI ya melakukan evaluasi dan berharap tidak terulang lagi kejadian yang sama. Baik. Nah ini juga terkait dengan saya akan membicarakan tentang posisi presiden kita, Prabowo Subianto. Nah ini menarik karena surprise juga, Pak Presiden langsung melakukan kunjungan kepada seluruh korban yang ada di Rumah Sakit Bekasi kemarin. Dan itu adalah sebuah tindakan, sebuah sikap menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang peduli dengan keadaan rakyatnya. Padahal itu tidak terjadwal agenda Pak Presiden kita untuk ke rumah sakit itu. Nah ini melihatkan bahwa Presiden Prabowo memang sesuai dengan omongannya. Saya atas nama untuk kepentingan rakyat saya akan lakukan apapun. Baik, yang akan saya bicarakan adalah tentang posisi Pak Prabowo. Ternyata kalau kita melihat posisi Pak Prabowo yang katanya sekarang lagi digoyang, ya, lagi mau digulingkan dan seterusnya. Kalau kita lihat posisi Pak Prabowo secara politis, ya, sebenarnya itu adalah sesuatu yang impossible. Ya, apapun situasinya nggak akan bisa ada menggantikan, menggulingkan Pak Prabowo. Ya, setidaknya saya melihat dalam 3 aspek. Pertama, aspek dukungan parlemen. Ya. Hingga hari ini
koalisi Merah Putih atau kabinet Merah Putih yang ada di pemerintahan Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dukungan parlemen ya kepada pemerintah sangat solid dan sangat kuat. Angka 82% itu nggak kaleng-kaleng. Dan hingga hari ini ya soliditas kerjasama antara eksekutif dan legislatif ya itu saya pikir mungkin ini paling kuat nih selama pemerintahan 3 presiden sebelumnya, dari Presiden Megawati, SBY, dan Pak Jokowi. Ini yang paling kuat nih sekarang ini. Nah, jadi dengan demikian, kalau ada orang-orang seperti Saiful Jani, ya, atau Pak Gatot, atau siapapun ya, orang-orang besar, orang tokoh-tokoh politik nasional yang ngember ke sana kemari, ya ingin menjatuhkan Pak Presiden dengan cara menggulingkan dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Jadi kita kepada para pendukung Presiden Prabowo ya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, seharusnya kita nggak usah reaktif karena dari sisi itu aja sudah terlihat ya mereka itu tidak ada basis sama sekali untuk melakukan aktivitas ya Pak, entah itu aktivitasnya lewat jalur udara ya maupun jalur darat. Apa yang dimaksud dengan jalur udara? Ya mereka melakukan agitasi, propaganda, penyesatan ya DFK di apa? Di ranah sosial media, itu disebut dengan jalur udara. Kalau di musim kampanye serangan udara. Gitu istilahnya ya. Biar teman-teman termol tahu nih ya kan bahwa di dalam jalur udara ya tidak ada amunisi yang akan dimakan ya oleh orang-orang yang memang dalam posisi ya orang masa mengambang atau floating mass istilahnya dalam teori politik. Nah, masa mengambang ini sekarang sebenarnya sudah semakin sedikit jumlahnya karena masyarakat kita sudah punya tokoh-tokoh atau partai-partai yang mereka senangin sejak kehadiran Pak Jokowi tentunya ya kan. Nah, aspek kedua setelah dukungan parlemen yang sangat kuat adalah dukungan militer. Ini luar biasa ini. Bukan karena Presiden Prabowo itu berlatar belakang militer, bukan karena itu. Ya, kemarin kalau nggak salah kalau teman-teman Termol masih mengikuti podcast saya dengan Pak Sulaiman Pontoh ya, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI ya menjelaskan bahwa siapapun presiden di Indonesia, entah dia itu berlatar belakang militer atau berlatar belakang sipil ya, ketika dia terbukti menjalankan konstitusi dengan baik dan benar, tidak ada pelanggaran satupun. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk menjatuhkan presiden, apalagi menggulingkan presiden. Ya, intelijen tanpa disuruh pun akan langsung bergerak manakala ada kelompok masyarakat atau ada oknum-oknum di dalam masyarakat yang mencoba menghasut ya kelompok-kelompok masyarakat lainnya ya untuk menjatuhkan presiden di tengah jalan. Pasti militer lewat Badan Intelijen Negara akan langsung ya melakukan tindakan preventif. Ya. Ini adalah salah satu mekanisme negara ya yang sudah punya ketentuan yang pasti. Jadi ketika Saiful Mujani mengatakan dalam suatu acaranya ya disebutkan bahwa apakah kita tidak bisa mengkonsolidir diri untuk menggulingkan Prabowo, artinya itu udah kalimat menghasut, kalimat ingin menggulingkan, mengajak orang untuk menggulingkan presiden, ya itu kalimat menghasut. Automatically alarm seluruh intelijen negara ya akan melakukan kegiatan yang sifatnya ya cegah tangkal kepada oknum seperti Saiful Mujani. Ya, intelijen itu kan banyak sekali lembaga intelijen negara, dari Badan Intelijen Negara BIN, dari TNI ada Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, ya di kepolisian ada juga namanya Baintelkam, Badan Intelijen Keamanan Kepolisian, yang dikepalai oleh Kabaintelkam, bintang 3. Sementara kepala BIN itu pasti bintang 4.
Ada juga Jaksa Agung Muda bidang intelijen, ada juga di kejaksaan, ada intelijennya juga. Ya. Jadi ketiga institusi intelijen negara ini ya akan menjaga kewibawaan dan kekuasaan presiden terpilih secara konstitusional itu ya dengan penuh tanggung jawab. Jadi jangan kita berpikir ajakan seperti Saiful Mujani itu ya negara ini diam saja, enggak. Bahkan kata Pak Soleman, saya yang tidur aja jadi terbangun ketika mendengar ada warga negara seperti Saiful Mujani atau siapapun ya yang dengan enteng ya menggunakan ranah publik lewat sosial media ya mengajak orang-orang lain untuk sepaham dengan pikirannya melakukan ya cara-cara untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Ya artinya apa? Mimpi kali ye. Mujani, kau jangan mimpi di siang bolong, nanti kau stres. Ya, kalau presiden kita melakukan kegiatan yang memang melanggar konstitusi, ya itu baru bisa diproses. Itu pun bukan lewat penggulingan cuy, tapi lewat impeachment. Ya, tidak ada, impeachment itu konstitusional. Tetapi impeachment versi dulu di era Gus Dur dengan impeachment hasil amandemen yang sekarang berbeda. Ya, kalau impeachment versi dahulu nggak berjenjang, nggak panjang ceritanya. Cukup ketika presiden dianggap melanggar konstitusi, MPR segera menggelar sidang, ya diputuskan untuk menarik mandat presiden, selesai. Gitu loh, sehingga Gus Dur pada saat itu turun dari kursinya. Tetapi kalau impeachment yang sekarang prosesnya panjang, bertahap, ya. DPR ya membuat suatu sidang dan memutuskan akan melakukan impeachment kepada presiden misalnya, tentu dengan alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang. Ada setidaknya 5 alasan. Anda silakan cek sendiri. Misalnya terbukti melakukan pengkhianatan pada negara, ya melakukan tindakan korupsi dan ada saksi dan fakta dan buktinya, ya melakukan pelanggaran pidana lainnya, melakukan perbuatan tercela atau berhalangan tetap. Jadi hal-hal itu yang masuk kriteria DPR untuk melakukan sidang untuk melakukan proses impeachment. Nah, hasil sidang DPR untuk impeachment itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Paling lama Mahkamah Konstitusi itu membahas ini dikasih waktu lebih kurang 3 bulan atau bisa lebih, ya kan? Nah, kalau MK tidak menyetujui ya hasil sidang DPR, nggak jadi. Nah, kalau kemudian anggap saja MK setuju, dikembalikan lagi ke sidang MPR. Paling lama waktu bersidang setelah itu adalah 3 bulan juga. Nah, disitulah ada kemudian tarik menarik karena di MPR itu ya bergabung seluruh anggota DPR dan anggota DPD RI. Anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Nah, disitulah kemudian tarik menarik kepentingan ya para partai politik menyetujui atau tidak, melanjutkan atau tidak proses impeachment. Karena itu orang-orang Saiful Mujani, orang-orang seperti Ferry Amsari ya mama mengatakan capek memang kalau kita mengikuti proses impeachment yang ketentuannya sudah ada sekarang. Karena nggak akan mungkin, apalagi dengan dukungan Presiden Prabowo yang saat ini sangat maksimal 82%. Ya, ada 2 faktor ya tadi yang saya sudah jelaskan. Faktor ketiga adalah ya faktor tingkat kepercayaan publik kepada presiden saat ini sangat tinggi. Masih di kisaran 80-an%. Bagaimana mungkin hasutan-hasutan liar, hasutan-hasutan bodoh seperti Saiful Mujani yang mengaku profesor tapi hasutannya hasutan bodoh yang hanya karena kebencian kepada Presiden Prabowo kemudian memaksakan diri seolah-olah presiden itu menurut otaknya adalah orang yang telah menculik di masa lalunya. Ini kan orang-orang yang berarti dia nggak move on, ya toh? Hai Mujani dan kawan-kawan yang mendukung kau, ya. Kalau memang isu itu ya diutarakan ya sejak Pilpres
Pak Prabowo tuh udah mengikuti pilpres udah 3 kali loh, ya. Anggaplah yang 2014, 2019 Presiden Prabowo yang sekarang itu kalah bukan karena alasan dituduh dulu menculik, melanggar HAM dan seterusnya. Enggak, bukan karena itu. Tetapi pada saat Pilpres 2024, isu tentang penculikan bahwa dulu Pak Presiden pernah menculik, ya kan? Itu kan tidak terbukti bahwa itu adalah sebuah pelanggaran karena Pak Prabowo meyakini orang yang kemudian dia culik sampai sekarang semuanya ada tuh, masih hidup. Yang disebut dengan tim mawar. Jadi Saiful Mujani ini hanya mencari-cari dalih alasan ya untuk membuat semacam justifikasi bahwa Presiden Prabowo itu adalah pelanggar HAM. Nggak relevan cuy. Kau bodoh memang, profesor tapi bodoh. Dan kau pura-pura siap menjadi martir. Tangkap aja saya kalau memang saya dianggap melakukan makar. Tangkap aja saya, nggak ada masalah. Saya siap kok. Itu kan kau ya seolah-olah tangkap kemudian Indonesia ini ribut karena tiba-tiba Indonesia atau presiden kita sudah otoritarian. Enggak lah. Ya hasutan-hasutan cemen kayak kau nggak akan dimakan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kita melihat dari 3 aspek ini aja ya, sangat mustahil ya Presiden Prabowo bisa dilengsarkan oleh siapapun. Ya. Bahwa kemudian ada isu tiba-tiba nanti ada yang membuat semacam analisa, prediksi, timeline. Juli Agustus katanya chaos. Ya itu kan hoax. Ya, jangan terhasut dengan informasi-informasi seperti itu. Oh, katanya itu adalah pernyataan Pak JK. Kan Pak JK sudah bantah. Itu bukan pernyataan saya, kata Pak JK. Itu pernyataan saya Didu. Saya Didu yang harus minta pertanggungjawabannya. Ya kan? Saya Didu, kau dapat analisa dari mana datanya bahwa Juli Agustus akan ada chaos secara nasional? Ya. Nah, ini nih yang harus ya kita tanyakan ke saya Didu, bukan lagi ke Pak JK, karena Pak JK sudah membantah ya isu-isu yang selama ini mengatakan bahwa akan terjadi chaos ya Juli dan Agustus. Seolah-olah begini. Dulu kan sempat ada kerusuhan itu 2025 kan bulan Agustus juga. Jadi seolah-olah mereka mau rendezvous ya, kita bikin lagi kerusuhan Agustus. Kalau 2025 kita gagal ya kan. Dan kemudian akibatnya Menko Polkamnya waktu itu Budi Gunawan dilengserkan oleh Presiden Prabowo. Ya kita nggak tahu kenapa setelah kerusuhan itu Menko Polkam Budi Gunawan dari PDIP ya dicopot dari kursinya. Kita tidak bisa mendapat informasi yang akurat kenapa Budi Gunawan dilengserkan setelah kerusuhan Agustus 2025 kemarin. Apakah Presiden menerima atau mendapatkan laporan yang valid tentang keterlibatan Budi Gunawan, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ya ketika itu kemudian sudah selesai, dapat diredam dan kemudian terjadi lagi pemulihan situasi di Jakarta khususnya ya kan. Budi Gunawan dicopot sebagai Menko Polkam, digantikan oleh Jamari Caniago. Ya. Artinya apa? Siapa yang membuat isu itu ya sampai sekarang goib berarti karena saya Didu pun katanya membantah itu adalah pernyataan dia. Ini kita jangan dibikin edan lah. Apakah Pak JK menyalahkan saya Didu kemudian menyalahkan Pak JK? Ya udah kita nggak usah terhasut di situ. Ya, saya meyakini intelijen sudah memiliki bukti yang lebih valid siapa sebenarnya yang bikin gara-gara seperti itu. Jadi kita nggak usah juga masuk ke wilayah yang bukan domain kita. Ya, anggap saja isu itu ya intelijen negara sudah dapat informasi yang sangat akurat siapa aja yang sebenarnya merilis itu. Ya, nah. Apakah intelijen itu bekerjanya cocok logi, mengkait-kaitkan, ya kan? Ya tentu tidak seperti itu dan bukan di ruang ini. Kita bicara bagaimana cara intelijen membuktikan siapa yang mulai bermain di sini. Kita lihat aja, ketika Presiden Prabowo tetap fokus melakukan tugas-tugasnya, ya menjalankan program-programnya dengan baik, ya kan?
melakukan perbaikan-perbaikan manakala di dalam anggota kabinetnya ada yang nggak benar, diperbaiki. Contoh, kemarin ada reshuffle kabinet kan, itu kan bentuk dari ternyata presiden tetap mampu melakukan evaluasi di internal kabinetnya. Ya, jadi kalau kemudian kita mengatakan bahwa sebenarnya Presiden Prabowo itu sekarang di pinggir jurang, berarti ente sudah kemakan hasutan Saiful Mujani. Nggak ada itu. Presiden Prabowo nggak ada di pinggir jurang, jauh. Pak Prabowo tenang, ya ada di Hambalang, kalau nggak di Kertanegara, nggak ada di pinggir jurang. Yang di pinggir jurang itu kau atau kelompok kalian, ya, yang masih sakit hati, yang takut ya bersaing pada saat Pilpres 2029 tidak akan menang. Jadi kalian hanya mencoba mencuri di tikungan. Siapa orang-orang yang mencoba mencuri di tikungan? Saya yakin termul sangat tahu dan paham, karena orang-orang termuliakan seperti kita. Termul itulah orang-orang yang cerdas. Apalagi termul ini ya, saya selalu ikutin tuh komentar-komentarnya termul. Termul ini orang-orang termuliakan itu ada di seluruh Indonesia. Dari ibu kota provinsi, kabupaten sampai kota-kota kecil ada menonton acara kita Ruang Konsensus bersama anak sulung Mulyono. Bahkan di luar negeri pun banyak sekali. Ya karena itu ya, jika termul ada yang percaya dengan bahwa Pak Prabowo di pinggir jurang seperti yang disampaikan oleh Saiful Mujani, ya kan, layak untuk kita gulingkan, berarti kalian bukan termul, ya kan? Minimal bukan termul versi yang saya maksudkan, yaitu orang-orang termuliakan. Nah, jangan-jangan kalian termul termul KW, ada juga termul KW. Ya, nah soal termul ini lucu jadi batuk saya. Kemarin ada ya, mungkin sebagian dari kita ada barangkali yang menonton sekilas acara Rakyat Bersuara. Ketika Rasman Arief Nasution ya membantah bahwa dia bukan termul. Hai Rasman, kau memang bukan termul, ya. Kau hanya cari-cari muka aja ke Pak Jokowi. Kau bukan termul, Rasman. Kau kan nggak mau mengaku sebagai termul. Berarti kau malu sebagai termul, ya. Hanya kau orang yang ketika ditanya kau termul, bukan, saya bukan termul. Kau kalau nggak bangga menjadi termul, nggak usah kau jadi pembela Pak Jokowi, Rasman, ya. Saya punya banyak narasumber di sini, orang-orang hebat dan meyakini itu termul. Ketika Bapak termul nggak? Iya saya termul. Begitu jawabannya. Nggak kayak kau. Cari selamat kau. Pak Jokowi jangan pernah terima Rasman lagi. Dia mengaku bukan termul. Ya, mungkin dia di otaknya si Rasman ini ya, termul yang dia masukkan tuh ternak Mulyono. Berarti kau kurang gaul, Rasman. Termul itu bukan ternak Mulyono. Itu kan versinya Roy Suryo. Berarti kau kemakan omongan Roy Suryo. Bodoh kali kau, Rasman. Aku marah ini. Resmi kita mengakuin kita ini bangga sebagai termul bukan karena omongan Roy Suryo. Kita ini termul orang-orang termuliakan. Kita ini adalah pembela Pak Jokowi. Kita orang-orang termuliakan. Saya anak sulung Mulyono. Gitu loh. Jadi kalau kau mengatakan di acara Rakyat Bersuara kemarin, kau bukan termul. Ya, saya ingatkan, kau Rasman, jangan pernah kau mengaku lagi kau punya relawan namanya kami. Kami Solo terserah, bullshit itu. Ya, jadi kepada seluruh termul di Indonesia dan di luar negeri, catat, Rasman hanya kedok dia sebagai termul. Dia nggak pernah mengakuin dirinya termul. Ya, kepada orang-orang yang mengatur pertemuan Pak Jokowi. Ya, mengatur orang yang mau bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Sarip jangan pernah terima lagi Rasman untuk ketemu Pak Jokowi. Dia sudah declare, ya, mengatakan dia bukan termul. Ya, dan kita seluruhnya harus waspada. Rasman ini kayaknya main dua kaki ini, ya kan? Harus waspada kita. Jangan-jangan dia hanya mencari pansos aja dia. Sok-sok bela Pak Jokowi, tapi ketika ditanyakan oleh pengacaranya Pak JK kalau nggak salah, atau yang bertanya itu siapa, saya lupa, apa Ferdinand dia yang menanyakan, kan termul bukan, aku bukan termul katanya, ya kan, dia masih menjabarkan termul itu adalah ternak. Parah kali kau,
Ya, masa kamu menyebut Pak Jokowi itu adalah ternak? Kita ini adalah ternaknya Pak Jokowi. Bodoh kali kau. Ya udahlah. Kita sekarang paham Rasman bermain 2 kaki, entah 3 kaki. Ya, dia bukan pembela Pak Jokowi kok. Dia hanya orang yang punya kepentingan pribadi aja. Ya, jangan pernah kau ngaku-ngaku sebagai pembela atau relawan Pak Jokowi lagi, Rasman. Ya. Marah saya ini sebagai anak sulung Mulyono, saya marah. Kau nggak bangga sebagai termul. Pak Riki Sitohang aja di sini nih, Irjen Pol Polisi, Purnawirawan. Senior saya, Pak Riki. Bapak, Pak Jenderal, termul kan? Oh, saya termul. Begitu jawaban Pak Riki. Nggak kayak kau. Siapa kau? Aku jadi marah beneran. Jadi begini ya teman-teman termul. Kita semuanya adalah orang-orang yang militansi tanpa pamrih ya, dan tulus kepada Pak Jokowi. Ya, kita bangga loh sebagai termul. Ya, karena apa? Kita tidak pernah menyerasa diri kita ternak. Makanya saya bangga sebagai termul. Di sini adalah kandang termul, ruang konsensus. Ya kan? Jadi karena itu, tolong hati-hati Rasman dan siapapun yang sering ada di televisi, yang ngaku-ngaku relawan, ya, jangan pernah kalian tidak bangga mengaku sebagai termul. Ya, Rismon aja yang mualaf termulnya, ya, baru menjadi termul, sekarang bangga jadi termul, nggak kayak kau Rasman. Ya, kau bukan relawan, kau adalah termul versinya Roy Suryo. Jangan-jangan kau juga ada main mata dengan Roy Suryo. Demikian dulu kira-kira para termul di seluruh dunia. Jadi kesimpulannya pertama, Pak Prabowo solid, ya, tidak ada kemungkinan, bahkan 0,1% pun nggak ada. Ya, saya bukan mendahului Tuhan, kecuali Pak Prabowo tiba-tiba berhalangan tetap, itu kuasa Tuhan. Walau alam bisawab, kita jangan mendahului Tuhan, kita berpikiran positif. Pak Prabowo itu sangat genah dengan tugasnya, ya, bertekad terus untuk melaksanakan yang terbaik. Ya, begitu juga wakil presiden kita, ya, bekerja keras siang dan malam melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Ya, jangan pernah kita terhasut lagi oleh ajakan-ajakan Saiful Mujani dan kawan-kawan yang memang itu toksik dalam demokrasi kita. Ya, mereka adalah toksik, racun, bakteri dalam kita berdemokrasi. Ya, sebelum saya tutup, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh termul yang sudah absen ya di ruang konsensus ini, ya, dimanapun Anda berada. Ya, sayangnya kalau saya bacain satu persatu setengah jam habis tuh. Saya ingin bacain sih sebenarnya, tapi wah, ini kayaknya ratusan bahkan ribuan. Waduh, kalau saya baca nih habis durasi kita setengah jam hanya untuk membacakan komentar-komentar. Tapi absen teman-teman termul dimanapun ya dalam ruang komentar, itu membuat kami, ya, pengasuh program ini, ya, menjadi termotivasi untuk selalu upload video setiap hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum saya tutup, kita seruput wedang jahe dulu. Karena ini minuman sehatnya Pak Jokowi. Wedang jahe, nikmat, sehat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam termul.